Survei Litbang Kompas menunjukkan 60,7% responden mengatakan tampilnya Gibran adalah wujud dari politik dinasti. Gimana Bang Fahri mengkritisi temuan ini? Ya kalau lawan-lawan politiknya harusnya kan gembira ya. Ya. Jadi nggak usah stres gitu karena itu bagus kan beritanya gitu. Ya. Tapi saya kira saya sudah mengkoreksi tadi definisi dari terminologi dinasti politik itu agak misleading kalau kita terapkan dalam tradisi masyarakat demokrasi. Sebab dinasti itu bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu wangsa. Wangsa itu adalah raja-raja, pewarisan kekuasaan karena darah. Ini nggak ada pewarisan karena darah, ini adalah pewarisan kekuasaan melalui pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Terjadi juga. Belum tentu menang. Pak JK pernah menyadukan ponakannya pada saat dia jadi wakil presiden, kalah sama kota kosong. Pak Ma'ruf Amin kemarin ngajuin anaknya di Tangerang, kalah itu. Kalah, bisa kalah juga kok. Keluarga penguasa bisa kalah juga. Ini rakyat kok yang memutusin. Kenapa kita stres soal beginian ini gitu. Jadi itu satu ya. Makanya saya ingin membuat koreksi juga supaya kita tidak. Lagian juga dalam saya baca konvensi perang ya. Aturan pemilu itu lebih ketat daripada konvensi perang. Dan penyelenggara pemilu kita ini terbuka, itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan koordinator dalam pemerintahan penyelenggara pemilu namanya Menko Polhukam. Pak Mahfud MD itu adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Dan dia sudah mengikuti proses ini termasuk membuat sistem dan aturannya udah lebih kurang setahun. Artinya sebenarnya karena dia juga maju sekarang, dia juga ngerti nih barang gitu loh. Apakah saya boleh mengatakan ini ada konflik kepentingan? Kan bahaya juga kalau semua dikonflikkan kepentingan. Saya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi satu kampung. Saya kenal orang ini. Ini orang jalur masuk ke MK-nya melalui jalur pengadilan. Ini hakim agama yang lurus. Tapi bahwa satu hari dia menikah dengan keluarga Pak Jokowi, kan enggak, dia sudah menunggu istrinya meninggal lama kok. Apa ini yang mau kita bahas ini, ya kan? Nggak disiplin kita ini dalam berteori gitu loh. Saya kira itu. Rakyat yang menentukan dan kemudian belum tentu juga. Tetapi pada satu sisi kekuasaan itu seperti candu juga nampaknya. Siapa yang sudah menikmati akan kemudian ingin mengulangi menikmatinya terus. Apa begitu, Mas Sukidi? Ya, saya kira ini satu praktek bagaimana the will to power, kehendak untuk berkuasa itu dipertahankan dan dirawat dengan berbagai cara. Karena itu saya menegaskan bahwa selamat datang politik Machiavelli, karena ini mengandaikan bahwa cara melihat kekuasaan itu terlepas dari panduan moral, panduan etika, dan panduan nilai luhur bangsa. Efek dari politik Machiavelli ini adalah kepemimpinan yang disandarkan pada kelicikan, keculasan, dan mengabaikan satu prinsip yang ingin saya sebut sebagai prinsip meritokrasi. Dalam republik, ketika para pendiri bangsa memilih demokrasi, mereka berimajinasi bahwa ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kesetaraan kepada semua warga negara. Bukan monarki. Nah, ini kita membayangkan, sekarang kita menyaksikan bagaimana sebenarnya republik ini didirikan dengan demokrasi, tetapi sebenarnya berpikirnya dengan cara monarki. Sehingga demokrasi langsung dijadikan satu alasan pembenaran untuk merawat kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa kekuasaan itu bekerja dengan intervensi dan pengerahan seluruh sumber daya negara untuk merawat kekuasaan itu sendiri.